ngomong nama juga, ngomong manggil nama gitu kan juga bisa langsung tanpa di depannya ada. Oke, ada yang bocor kayaknya. Ya, nah kalau misalnya di lingkup eh, ketika kita dalam situasi tidak rapat atau mungkin dalam situasi yang lagi biasa di kelompok kecil kayak di ruangan prodi gitu kan kita biasa ngomong dengan bahasa yang lu ini nih gitu kan. Nah, teman-teman juga pasti sama. Tapi ketika kita ada dalam satu organisasi, biasanya ujuk-ujuk manggilnya Bu gitu kan atau baik gitu. Dan bahasa-bahasa yang lebih formal dan resmi gitu ya. Dari tiga gambar ini udah bisa disimpulkan sebenarnya kelompok kecil bagaimana, organisasi bagaimana. Si organisasi berpatokan tadi pada hierarki. Kalau misalnya dari atasan langsung, misalnya ini saya berbicara misalnya dari urusan sistem di fakultas misalnya, dekanat. Apakah dekanat langsung misalnya ke prodi? Biasanya langsung pada stafnya terlebih dahulu, kemudian ada ketika itu membahas pekerjaan ya. Kemudian dari stafnya atau misalnya wakil dekan baru ke korprodi baru ke dosen gitu kan. Itu ada prosesnya. Tapi kalau misalnya mau membahas hal yang lain misalnya ini bisa aja gitu ya dari dekan membahas ke tapi tidak melihat struktur organisasi tadi gitu. Jadi secara komunikasi pun akan berbeda yang tadinya ada di dalam dibatasi oleh struktur dan juga yang tidak dalam kelompok kecil. Bahkan membicarakan hal-hal ibaratnya ya bahasa ininya misalnya ngegosip gitu kan itu di kelompok kecil sudah terjadi komunikasi tapi kan itu dalam sisi informal. Oke, terima kasih yang sudah menjawab beberapa karena itu pemantik ya teman-teman. Pertama saya mengharapkan teman-teman pada buka kamera. Yang kedua biar pada udah pada apa ya eh, fokus gitu dalam menerima materi kita hari ini. Nah, kemudian pengantar komunikasi kelompok kecil. Jadi kelompok kecil tadi ya, interaksi antara individu, kelompok kecil dalam konteks organisasi untuk menciptakan hubungan yang efektif. Ini bisa lah ya dengan meningkatkan kohesi. Jadi ada keterkaitan, keterikatan tim gitu. Pemahaman yang baik tentang komunikasi kecil, kelompok kecil dapat berdampak pada kinerja. Tapi kelompok kecil tadi itu bisa menjadi dasar untuk kelompok organisasi ya, teman-teman. Jadi dalam organisasi pun akan ada kelompok kecil kan di dalamnya gitu. Nah, di sini perbedaan komunikasi tadi, kelompok kecil berbeda dengan kelompok organisasi besar. Oke lah ini bisa dipelajari ya. Jadi tadi ya banyak lapisan hierarki sesuai dengan yang dijelaskan Okta. Nah, tujuan pembelajaran ini adalah untuk dengan memahami komunikasi kelompok kecil untuk mengidentifikasi konsep dasar dan tahu relevansinya. Jadi kelompok kecil tetap ada relevansinya dalam konteks organisasi. Jadi ini membantu anggota kelompok untuk berkomunikasi lebih efektif, meningkatkan kolaborasi. Ya, kelompok kecil itu collab gitu. Nantinya juga untuk organisasi dan mengoptimalkan hasil kerja tim dalam mencapai tujuan bersama. Jadi kalau dari sekarang teman-teman sudah merasa tidak bisa bekerja dalam tim gitu, ya. Tapi nanti ketika BU gitu butuh uang dalam hal misalnya ya, kita butuh income kan dalam hidup ini gitu. Kita harus bekerja mau itu teman-teman misalnya sukanya di passion yang tidak banyak tekanan, tidak bisa dalam bekerja dalam tim gitu sendiri. Ya kalau tidak bisa bekerja dalam tim itu agak sulit ya. Secara jadi owner pun gitu, jadi CEO pun harus punya eh, kekuatan untuk bisa bekerja dengan tim gitu. Karena tidak akan beda hasilnya. Bahkan yang teman-teman YouTuber gitu kan, yang vlogger dan mereka kan bekerja secara tim gitu. Nah, ada pun misalnya ibu-ibu yang bikin konten masak. Saya yakin di belakangnya itu ada editor, ada yang kalau hasilnya memang sudah maksimal. Ketika masih effort atau menjadi perintis, jadi masih sendiri ya, tapi lama-lama dia akan butuh tim gitu. Tetap harus ada tim, ada komunikasi di dalamnya eh, pasti akan membutuhkan itu gitu. Terus manfaat komunikasi, jadi komunikasi efektif yang baik dalam kelompok kecil dapat meningkatkan kolaborasi dan produktivitas. Minggu lalu kita sudah membahas komunikasi efektif. Apa itu komunikasi efektif? Coba siapa raise hand lagi?
Komunikasi efektif itu apa? Indikator ya yang menjadi indikasi bahwa komunikasi itu sudah efektif itu apa? Siapa? Kemarin pemateri yang kemarin udah lupa. Ibu tunjuk lagi yang off cam. Coba. Mana nih yang off cam? Hmm, 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 hmm. Saya Mana? juga Siapa? Pandu. Oke, Pandu silahkan. Ya, Kalau menurut saya ya komunikasi itu bisa dibilang efektif jika ya ini contohnya komunikasi antara dua orang gitu, dari individu. hah? Jika eh, kedua belah pihak itu yang saling berkomunikasi itu persepsinya itu sama gitu Bu. Oke, Jadi pesan yang disampaikan dari pihak satu ke pihak lainnya itu diterima maksudnya itu sama. Jadi nggak ada yang miskomunikasi, nggak ada yang salah salah mengartikan. oke, ya, Lalu dengan begitu kan tujuannya pasti tersampaikan ya Bu. Jadi efektif itu jika tujuan dari eh, tujuan dari si pemberi pesan dan itu bisa sampai langsung ke penerima pesannya. oke, sip. Terus Masih dari panjang. pesan-pesannya itu yang pastinya kan harus jelas, terus bahasanya mudah dipahami, eh, ya bahasanya mudah Oke. dipahami, lalu ada apa ya, eh, mempengaruhi. Jadi entah itu mempengaruhi dalam hal tindakan ataupun mengajak eh, pihak pihak lain itu mengikuti kata-kata dari pihak yang memberikan pesan. Paling itu Oke, sih Bu. sip. Terima kasih, Pandu. Ya, betul ya. Yang efektif itu ketika semuanya sudah jadi jelas, jadi clear, semuanya jadi yang tadinya beda persepsi, jadi menyamakan persepsi itu dan pesannya sampai. Jadi keduanya saling gitu ya, sepakat gitu. Oh, ini maksudnya. Nah, berarti sudah tersampaikan. Nah, itu ketika sudah sepakat, maka bisa meningkatkan kolaborasi. Karena udah sepaham kan? Jadi dalam kelompok, apalagi itu organisasi, kalau udah sepaham, kenapa sih fungsinya rapat untuk apa dalam organisasi? Supaya mereka berkomunikasi dan menyamakan satu suara gitu, apa ya, berbagai macam suara tadi menjadi atau berbagai macam persepsi, tapi jadi disamakan gitu kan. Kalau misalnya sudah sama, kayak rapat mulu kalau organisasi ya. Pekerjaan juga sama ya. Nah, itu untuk meningkatkan penyamaan persepsi tadi dengan berbagai macam tadinya yang beda dikomunikasikan dalam rapat, meningkatkan kolaborasi dan produktivitas gitu ya. Nah, peran anggota setiap anggota ini kalau dalam organisasi kan semuanya adalah anggota ya, dengan berbagai macam mungkin ada yang jadi leadernya gitu kan, wakil dari leadernya, setiap anggota ini pasti berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama itu. Makanya ada yang buka di awal, bagaimana, ada yang menjadi penengah ketika memang ada terjadi komunikasi yang kurang enak gitu ya, ada perdebatan, tapi semuanya berkontribusi dalam mencapai tujuan bersama melalui komunikasi yang terbuka tadi. Maka coba kalau misalnya dalam rapat nggak pada ngomong gimana? Tapi rata-rata ada ya gitu ya, tim yang udah diam aja, cuman iya-iya aja, ada yang seperti itu gitu. Ada yang memang vokal, kritis, mengemukakan pendapat gitu. Itu dalam komunikasi. Makanya, tapi ujung-ujungnya itu untuk meningkat komunikasi dalam rapat atau dalam organisasi itu ya untuk meningkatkan kolaborasi supaya produktivitasnya juga meningkat ya. Oke, makasih Pandu ya. Selanjutnya, ini udah datang belum yang mau presentasi? Udah, Bu. Oke, bentar lagi ya berarti. Mekanisme dan komunikasi dan kelompok kecil. Oh, di sini nanti. Oh, di kulkas. Iya. Iya, sip. Oke. Oke, kemudian di sini mekanisme dan karakteristik komunikasi dalam kelompok kecil, ciri-ciri kelompok kecil, ada ukuran dan interaksinya ya, tadi misalnya di rumah gitu.
ngomongnya lebih informal gitu. Tujuan bersama dan kolaborasinya pasti ada, tapi lebih ke hal-hal yang ringan. Kemudian tetap butuh yang namanya komunikasi efektif walaupun itu dalam kelompok kecil kan. Yang ada malah berantem-beranteman kan kalau misalnya meskipun itu tidak ada organisasi tapi ih, apaan sih apa sih di dalamnya ada ledek-ledekan dan hal-hal yang tidak penting yang membuat beda persepsi sampai pada ujungnya tidak terjadi komunikasi efektif, maka akan menimbulkan hal yang tidak enak gitu ya. Nah, kelompok kecil dalam secara verbal dan non-verbal. Kemarin udah dibahas ya, verbal secara tulisan, kemudian yang verbal dari bagaimana ekspresi tubuh gitu ya. Ini bisalah dipelajari. Kemudian peran dan anggota, ada peran pemimpin gitu dalam kelompok kecil pun gitu ya, peran pengikut mediator, keterbukaan dalam komunikasi juga butuh peran sosial di dalamnya. Kalau misalnya tidak bisa berinteraksi sosial, ya dalam kelompok kecil itu akan ada sesuatu yang miss gitu ya. Nah, contoh interaksi dalam pengambilan keputusan dalam kelompok kecil gitu, memperlihatkan proses komunikasi efektif, bagaimana ini tetap sama. Kemudian dinamika kelompok kecil, proses dan tantangan, proses pembentukan kelompoknya, mengelola konflik dalam kelompok, merayakan keberhasilan bersama. Kemudian hambatan dan strategi dalam komunikasi kelompok, misalnya ada apa? Kesalahpahaman tadi ya, konflik, negosiasi, misalnya komunikasi asertif untuk penyelesaian. Asertif itu apa kemarin? Asertif itu apa? Kemarin yang presentasi siapa? Apa? Halo? Mana yang off cam? Langsung dinyalain semua ya. Tapi Satria nggak ada wajahnya Satria. Coba asertif itu apa? Satria, Satria di mana? Ibu maaf Satria tadi katanya mau ke toilet dulu. Oh, udah. Oke. Pantesan nggak ada ya wajahnya. Oke, siapa yang mau menjelaskan asertif itu apa? Kenapa di sini komunikasi asertif untuk penyelesaian? Izin jawab, Bu. Ya, Jadi, silakan. kalau menurut saya Siapa nih? kenapa ya komunikasi asertif itu perlu untuk penyelesaian itu supaya dalam komunikasi tersebut itu dalam penyampaiannya juga nggak menyinggung atau merugikan orang lain. Jadi mereka juga tahu hak untuk berbicara dan eh, yang berbicara juga tahu hak Jadi asertif mereka. itu apa? Jadi asal itu tidak menyinggung, Bu. Oke. Tidak menyinggung ya. Oke, jadi butuh untuk gimana tadi? Ya, silakan lanjutkan. Jadi dibutuhkan untuk menyelesaikan penyelesaian kalau misalnya ada perdebatan gitu sih, Bu. Supaya tidak terjadi konflik yang berkepanjangan ya. Oke, terima kasih. Tadi siapa yang ini suaranya? Suaranya aja, tapi di sini tidak tampil. Emang saya nggak tampil, Bu. Zaki, Bu. Oh, Zaki. Enggak, saya habis di skip-skip. Oke, makasih Zaki. Next. Contoh konflik dan penyelesaian, interaksi dinamis, oke lah. 3 praktis penguatan keterbukaan, tips, tiga lagi tips praktis untuk meningkatkan komunikasi dengan penguatan keterbukaan, ada pelatihan, penetapan peran. Dalam peran, apalagi dalam organisasi ya, ini butuh banget yang namanya kalau punya jiwa leadership, dia akan bisa mengkomunikasikan dan menyelesaikan gitu. Mungkin nggak tahu saya pernah cerita atau tidak di kelas ini ya. Saya pernah ikut FGD untuk melamar kerja di suatu bank, tapi udah dari tesnya dari pagi sampai malam bahkan ya berapa tahap saya kalah ini termasuklah untuk ke tahap interview yang terakhir di part FGD gitu.
Nah, ternyata dalam part FGD itu kan kita dikumpulkan dalam satu kelas, dikasih ada satu case dan semua diskusi terkait dengan case tersebut. Nah, saya setelah berapa jam lah, sejam kemudian langsung ada keluar kan hasilnya, nama saya nggak masuk. Nah, saya konsul ke temen yang memang udah kerja di bank gitulah ya, dengan melewati tahap FGD tersebut, dan dia menyampaikan kalau dalam FGD itu yang penting adalah hmm, membuat opini, menjatuhkan opini orang lain gitu ya. Bukan seperti itu katanya. Tapi yang saya rasakan, oh gitu, kirain kita harus menolak komunikasi di FGD tersebut gitu. Tapi ternyata enggak. Dalam tim itu, kalau misalnya ada satu case masalah, ternyata yang dinilai baik itu adalah yang bisa mengambil suara si A, si B, dan dia menyimpulkan, terus dia memberikan solusi, katanya gitu. Oh, langsung saya nyadar diri ya, waktu proses FGD dinilai itu ya, ternyata saya lebih ngotot-ngototan dengan opini saya gitu. Ternyata itu tidak baik. Justru yang baik adalah, oh pendapat kamu ini berarti itu udah dinilai sisi leadershipnya gitu. Oh baik, menurut ini seperti ini ya, menurut ini seperti ini. Oh saya simpulkan sepertinya ini, saya memberikan pendapat baiknya solusi yang bisa ini sepertinya ini ya, gitu-gitu ya. Jadi itu ternyata yang dinilai baik gitu. Ini mungkin sebagai apa ya, teman-teman juga kalau misalnya nanti ada peluang untuk ikutan tes FGD gitu, misalnya part apa gitu, atau tes ke bank atau apa, kemudian ada tes FGD-nya, ternyata otot dengan opini gitu, komunikasinya bagus dan menyampaikannya oke, tetapi hanya ingin menyampaikan pendapat dan hanya ingin menonjol saja, tapi tidak memberikan solusi, itu masih dinilainya kurang gitu. Ternyata yang dinilai adalah endingnya dia menyimpulkan dan memberikan solusi gitu. Ya, jadi peran itu penting banget gitu. Oke, poin-poin utama ini cukuplah karena ada dua kelompok yang presentasi ya. Silakan. Jadi saya sudah menjelaskan, takutnya nanti habis rapat saya hanya bisa memberi kesimpulan di akhir dengan yang materi ya. Oke, rapat saya menjelaskan duluan, dan juga tadi kan hadir, sekarang sudah ada yang hadir, silahkan langsung dan jangan lama-lama ya, biar yang kelompok berikutnya kebagian. Silahkan kelompok materi. Ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Nggak ada. Ayo pemateri, silahkan share screen. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Fitra. Uh, Selaku dosen mata kuliah ilmu ekonomi. Kemudian selamat pagi juga teman-teman PA. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai komunikasi kelompok kecil, komunikasi kelompok, dan juga organisasi. Boleh di next. Oke, sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Anggraini Ramadhanti, kemudian ada saya sendiri Luluti Yasmin, kemudian ada Marsha, yang keempat ada Midestia Aulia Renzani, dan yang terakhir ada Sabrina Akmalia Putri. Nah, di sini ada struktur presentasi atau materi yang akan kami sampaikan. Yang pertama ada teori dan juga definisi dari komunikasi kelompok kecil. Yang kedua ada karakteristik komunikasi dalam kelompok kecil. Yang ketiga fungsi dan manfaat komunikasi kelompok kecil. Yang keempat tahapan dinamika kelompok kecil. Dan yang kelima faktor yang mempengaruhi dinamika kelompok kecil. Dan yang terakhir adalah hambatan dan juga tantangan dalam komunikasi kelompok kecil. Oke, sebelum masuk ke materi, izin untuk ice breaking terlebih dahulu. Jadi di sini ada ice breaking mengenai sambung kalimat menggunakan emoji. Jadi di sini tuh ada 3 emoji. Karena tuh cara mainnya setiap emoji harus pakai kalimat. Setiap orang harus ngarang kalimat yang berkesinambungan atau relevan sama emoji yang ada gitu.
Eh, boleh dicontohin dulu. Sini kan ada tiga emoji. Yang pertama emoji pagi hari, terus emoji gendang sama emoji hantu. Misal ya, eh, untuk emoji pertama, di pagi hari yang cerah, saya berangkat ke museum. Dan saya nunjuk orang lagi. Em, boleh Sabrina untuk emoji kedua? Tadi di pagi hari ya, Lu. Di pagi Ya, hari saya apa tadi Lu? Maaf. di pagi hari yang cerah. Jadi sesuai sama emojinya. Kan di pagi hari yang cerah, saya berangkat ke museum. Terus Sabrina tuh nyambungin kalimat, misalnya kayak yang penting nyambung, tapi bikin kalimat baru, tapi relevan sama emoji yang kedua. Kayak gitu. Oh, di pagi hari yang cerah saya pergi ke museum melihat gendang. Terus lanjut Ya, apa lanjut enggak? ke. Ah, Oke, ini lanjut lo. iya, Oke, tadi Lulu kan di pagi hari yang cerah, terus saya melihat gendang, terus hantu ini, gendang tersebut juga ada di wahana rumah hantu. oke. Jadi kayak gitu cara mainnya. Ngerti nggak teman-teman? Oke, boleh di next. Nah, ini ada emoji baru. Kan tadi udah dicontohin. Orang menunjuk orang atau ada yang mau jadi volunteer buat coba main sambung kalimat? Boleh Winda? Ini langsung aja. Iya, Oke, eh, hari Senin kemarin aku dapat laptop. boleh langsung tunjuk orang selanjutnya. Kan tadi dapat telepon. Setelah dapat telepon, saya terkaget-kaget karena informasinya. Selanjutnya Ririn. Oke. Tadi apa saya ditelepon, lalu saya terkaget-kaget karena informasinya. Ternyata saya dapat gift sebuah cincin. Oke, makasih atas partisipasinya. Lain Izin pelamar. Dapat cincin pelamar. Oke, izin menyimpulkan. Jadi ice breaking sambung kalimat menggunakan emoji ini itu termasuk komunikasi antar kelompok kecil karena dilakukan dalam kelompok kecil yang jumlahnya tadi kan 3 orang ya. Terus dengan adanya interaksi dua arah yang juga melibatkan kerjasama untuk menyambung kalimat satu sama lain dan juga menimbulkan dinamika kelompok yang positif seperti menunggu giliran dan juga menyambungkan cerita. Serta ice breaking ini tuh bisa membangun hubungan interpersonal karena juga bisa mencairkan suasana melalui simbol komunikasi berupa emoji itu sendiri. Boleh di next. Oke, untuk slide ini akan dijelaskan oleh rekan kelompok yang lain. Oke. Tadi udah ice breaking, sekarang ngejelasin nih definisi dari komunikasi dalam kelompok kecil. Nah, apa sih komunikasi dalam kelompok kecil? Jadi komunikasi dalam kelompok kecil adalah proses pertukaran pesan antar individu dalam sebuah kelompok yang jumlah orangnya terbatas. Biasanya
itu 3 orang sampai dengan 15 orang. Kelompok ini terjadi pada situasi tatap muka atau pada forum yang memungkinkan semua anggota saling melihat dan terlibat secara langsung. Seperti contohnya itu kayak diskusi kelompok atau kayak diskusi teman nongkrong kayak gitu. Boleh di next. Oke, di sini ada teori dari kelompok kecil yaitu oleh Tubbs. Di sini Tubbs itu mengemukakan bahwa kelompok kecil itu berkembang melalui 4 fase utama. Nah, yang pertama itu ada orientasi, yaitu anggota mulai saling mengenal dan memahami dari tujuan kelompok. Nah, terus yang kedua itu konflik, itu udah muncul perbedaan pendapat nih dan ide yang dibahas. Terus selanjutnya ada konsensus, yaitu kelompok yang mencapai kesepakatan tentang ide atau solusi yang akan dijalankan. Lalu yang terakhir ada penutup, yaitu pengambilan keputusan akhir dan kelompok itu mulai melaksanakan diskusi yang tadi di konsensus kayak gitu. Jadi teori Tubbs ini memandang kelompok sebagai sistem yang saling bergantung dan dapat mengubah pada suatu anggota kayak gitu. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada karakteristik komunikasi dalam kelompok kecil. Yang pertama, memiliki tujuan bersama, memiliki kesamaan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai bersama. Terus yang kedua, interaksi tatap muka, face-to-face interaction adalah bentuk komunikasi yang berlangsung di antara individu yang saling berhadapan dan dapat saling melihat secara langsung. Yang ketiga, jumlah anggota relatif kecil. Jumlah anggota dalam kelompok kecil komunikasi biasanya berkisaran antara 3 hingga 15 orang. Terus saling ketergantungan. Keberhasilan atau kegagalan kelompok adalah tanggung jawab bersama. Anggota saling bergantung satu sama lain untuk mencapai tujuan kelompok. Yang keempat ada proses komunikasi dialogis dan sirkular. Komunikasi dua arah bersifat dialogis, tanya jawab, dan sirkular berputar. Komunikasi dapat menanggapi, bertanya, atau menyanggah pesan komunikator secara langsung. Yang keenam ada bersifat rasional, yaitu kelompok kecil yang cenderung lebih rasional karena kesempatan untuk mengevaluasi logika, pesan terbuka, lebar melalui dialog. Boleh di next. Selanjutnya ada fungsi komunikasi kelompok kecil. Fungsi komunikasi kelompok kecil terbagi menjadi 2 kategori, yaitu fungsi berorientasi pada tugas dan fungsi berorientasi sosial. Fungsi berorientasi tugas berfokus pada penyelesaian pekerjaan, pemecahan masalah, dan pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh suatu kelompok. Yang kedua, fungsi berorientasi tugas. Fungsi ini berfokus pada pemeliharaan moral, kekompakan, dan keharmonisan hubungan di antara anggota. Fungsi ini berisiko mengalami konflik, demotivasi, dan disintegrasi. Boleh di next. Selanjutnya ada manfaat komunikasi. Yang pertama, mempercepat dan mempermudah proses komunikasi antara anggota karena lebih intens dan efisien. Yang kedua, memfasilitasi pengambilan keputusan kolektif yang lebih matang dan komprehensif. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan interpersonal anggota seperti komunikasi, negosiasi, dan resolusi konflik. Yang keempat, penyaluran ekspresi anggota dapat menyalurkan perasaan, keluhan, harapan, dan keinginan secara lebih bebas dan personal. Yang kelima, anggota kelompok dapat bertukar pandangan, ide, dan keahlian untuk menghasilkan solusi yang lebih inovatif dan melampaui apa yang dapat dicapai secara individual. Boleh di next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu ada dinamika dalam kelompok kecil. Nah, dalam kelompok kecil itu dinamikanya biasanya melewati beberapa tahap perkembangan. Seperti yang tadi sudah dijelasin, yaitu yang pertama tuh ada forming atau pembentukan. Dimana di sini anggota itu mulai mengenal, terus hubungan masih formal juga, atau juga udah nggak formal, dan komunikasi cenderung hati-hati, karena masih awal. Lalu yang kedua tuh ada konflik, di mana muncul perbedaan pendapat atau ketegangan, dan persaingan
peran di antara anggota. Lalu yang ketiga ada norma norming atau norma terbentuk di mana kelompok udah mulai menetapkan aturan dan nilai bersama. Jadi kerjasama juga udah mulai meningkat. Lalu yang keempat ada performing atau pelaksanaan di mana anggota udah mulai saling mengenal, terus udah mulai ada pelaksanaan diskusi juga. Lalu yang terakhir ada pembubaran, yaitu sudah selesai diskusinya atau pembahasannya. Oke, selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi dinamika dari kelompok kecil. Jadi faktor itu ada dua, faktor internal juga faktor eksternal. Untuk faktor internalnya itu yang pertama ada tujuan kelompok. Nah, kalau misalnya tujuan yang dimiliki oleh suatu kelompok itu jelas dan dapat dipahami bersama, biasanya itu memiliki dinamika yang lebih positif. Eh, tapi kalau misalnya tujuan itu nggak bisa dipahami secara bersama, maka akan muncul konflik atau kurangnya motivasi di dalam kelompok. Contohnya tuh misal kayak pembentukan kelompok belajar, itu kan outputnya atau tujuannya kan jelas untuk menyelesaikan tugas secara bersama-sama. Kemudian yang kedua adalah struktur kelompok. Nah, berupa pembagian peran yang akan membentuk pola interaksi di dalam kelompok itu sendiri. Struktur yang jelas tuh nantinya akan membantu koordinasi antara anggota, sedangkan struktur yang kacau atau yang nggak teratur tuh bisa membuat anggota bingung untuk berkontribusi karena nggak tahu kan perannya apa. Contohnya tuh karena kayak ada ketua, sekretaris, dan lain-lain. Yang ketiga adalah kepemimpinan. Nah, gaya kepemimpinan itu tuh mempengaruhi suasana dan juga produktivitas di dalam kelompok. Kalau misalnya gaya kepemimpinannya yang diterapkan itu demokratis, maka kan musyawarah mufakat karena menghargai pendapat semua anggota. Kemudian yang keempat ada norma kelompok. Itu tuh biasanya berupa aturan yang nggak tertulis yang ada di dalam kelompok. Fungsinya untuk menjaga kedisiplinan dan juga menciptakan keteraturan di dalam kelompok. Contohnya harus datang tepat waktu. Fungsinya tuh untuk menerapkan kedisiplinan. Yang kelima adalah kohesi kelompok. Biasanya berupa tingkat kekompakan dan juga rasa memiliki dalam kelompok. Nah, semakin tinggi kohesi, semakin kuat juga komitmen anggota terhadap tujuan kelompok. Contohnya adalah rasa saling percaya. Yang keenam adalah komunikasi antar anggota. Nah, ini merupakan faktor yang paling penting karena kalau misalnya adanya komunikasi yang terbuka dan juga dua arah itu akan membangun kepercayaan antara anggota sehingga memudahkan juga untuk mencapai tujuan kelompok. Contohnya berdiskusi secara terbuka jika merasa ada kesalahan antara anggota. Dan yang terakhir adalah ukuran kelompok. Nah, biasanya kelompok kecil itu lebih efektif karena lebih mudah untuk dikoordinasi. Nah, kalau misalnya kelompoknya terlalu besar, maka yang ditakutin tuh bisa menyebabkan partisipasi anggota berkurang dan juga komunikasinya itu jadi sulit dikendalikan. Contohnya misalnya kelompok kecil dengan anggota 3 sampai 15 anggota. Boleh di next. Oke, selanjutnya adalah faktor eksternal. Faktor eksternal itu yang pertama ada lingkungan kerja. Nah, biasanya itu berupa suasana kerja, waktu, fasilitas, serta media komunikasi baik offline maupun online. Mengaruhi itu semua itu mempengaruhi efektivitas dari suatu kelompok. Nah, dengan adanya lingkungan yang nyaman, maka itu akan mendorong partisipasi aktif dari para anggota kelompok. Contohnya memiliki ruang untuk berdiskusi. Yang kedua adalah tekanan waktu. Nah, tekanan waktu tuh biasanya kalau misalnya ada deadline atau keterbatasan waktu untuk mencapai tujuan kelompok yang bisa memicu stres, mempengaruhi pengambilan keputusan atau memicu konflik bahkan. Contohnya adalah PR atau tugas sekolah yang dikerjakan secara kelompok. Yang ketiga adalah teknologi dan juga media komunikasi. Kayak yang tadi udah dibahas di lingkungan kerja, kalau misalnya media yang digunain tuh mempengaruhi kelancaran komunikasi dan juga koordinasi. Contohnya WhatsApp atau Zoom yang dijadikan ruang diskusi. Yang keempat adalah budaya dan juga nilai sosial. Biasanya nilai atau kebiasaan dalam suatu organisasi, institusi, atau masyarakat mempengaruhi pola kerja kelompok kecil. Karena biasanya kelompok kecil tuh mengikuti arus yang sudah ada. Contohnya budaya gotong royong. Maka penerapan dalam kelompok kecil tuh berupa kerjasama secara sukarela. Yang kelima adalah sumber daya. Nah, dengan adanya ketersediaan informasi, anggaran, dan juga materi pendukung mempengaruhi kemampuan kelompok dalam mencapai tujuan. Contohnya adalah akses internet untuk melakukan diskusi secara online. Yang keenam adalah pengaruh kelompok lain. Nah,
biasanya berupa ekspektasi dosen, guru, atau kelompok lain yang bisa mempengaruhi dinamika dan juga arah kerja dari kelompok kecil tersebut. Contohnya adalah tujuan kelompok yang bisa tiba-tiba berubah karena melihat hasil kinerja dari kelompok lain. Yang terakhir adalah reward dan juga sistem evaluasi. Nah, dengan adanya penghargaan atau penilaian dari luar mempengaruhi semangat kerja dan kekompakan kelompok untuk mencapai tujuan kelompok itu sendiri. Contohnya adalah misalnya partisipasi kelompok untuk mengikuti lomba dengan hadiah uang tunai. Nah, partisipasi itu tuh maksudnya tumbuh karena adanya reward gitu di lomba tersebut. Kayak gitu sih. Boleh di next. Oke, untuk slide ini akan dijelaskan oleh anggota kelompok yang lain. Selanjutnya ada tantangan atau hambatan dalam komunikasi kelompok kecil. Yang pertama ada hambatan interpersonal, di mana hambatan ini muncul karena biasanya beda karakter, kepribadian, latar belakang, atau nilai anggota. Lalu yang kedua ada hambatan psikologis. Faktor ini tuh seperti rasa takut untuk mengemukakan pendapat, rendah diri, atau kurangnya motivasi juga menjadi penghalang. Lalu yang ketiga ada hambatan komunikasi, di mana ini termasuk kesalahpahaman, informasi yang tidak lengkap, atau penggunaan bahasa yang ambigu. Lalu yang keempat ada hambatan peran dan status, di mana ada ketidakseimbangan peran atau dominasi oleh anggota tertentu. Itu dapat membuat anggota lain juga merasa tidak berperan atau tidak dihargai. Lalu yang kelima ada hambatan fisik dan teknis. Contohnya adalah jarak antara anggota yang terlalu jauh atau kebisingan lingkungan atau juga keterbatasan media komunikasi. Nah, berikutnya ini ada contoh video dari komunikasi kelompok kecil. Boleh silakan di play terlebih dahulu untuk videonya. Hey, you know when the lecturer was talking about languages and culture? Yeah. And he said, other languages will exist as long as other cultures exist? Well, I'm in total agreement with him. I don't think English will ever replace other languages. Oh, definitely. Right. I don't see other languages disappearing. I mean, yeah, I need English for class now, or maybe someday at my job. But when I call my parents or my friends back home in China, we don't use English. Oh, it's the same with me. I have so many Jordanian friends who speak English, but when we're together, we only speak Arabic. Well, what about the idea of having an international standard for English? I mean, do you guys think we need one? What exactly do they mean by international standard? It's like a set of rules, right? For grammar, spelling, I don't know, pronunciation that everyone agrees to. Well, how is everyone going to agree to? Seems kind of impossible. Well, it seems likely to me that there'll always be varieties, kind of like dialects of English as you go to different places around the world. Yeah, so a standard wouldn't be helpful, would it? But I mean, if you don't have a standard, then you're going to start getting all kinds of crazy vocabulary words and weird spellings. You're joking, right? English already has crazy vocab words and weird spelling. I know. That's exactly how I feel. Yeah. Nah, berikut itu adalah contoh video dari diskusi kelompok kecil yang tentang bahasa dan kultur. Berikut ada analisis SWOT-nya terkait
video tersebut, di mana strength-nya itu ada partisipasi aktif dan inklusif, di mana semua kelompok itu berkontribusi dalam diskusi yang menunjukkan tingkat keterlibatan yang tinggi. Yang kedua ada pengambilan giliran bicara yang baik atau yang biasa kita sebut turn taking, di mana percakapan dalam diskusi ini mengalir secara dinamis dan responsif, dengan setiap anggota dapat kesempatan untuk menyampaikan pendapatnya. Yang ketiga ada relevansi pengalaman pribadi, di mana ada anggota yang menggunakan pengalaman pribadi untuk mendukung argumen tentang kekalnya bahasa. Itu juga menambah kedalaman dan kredibilitas diskusi. Selanjutnya ada pendapat yang beragam dan kritis, karena di sini kelompok diskusi ini menunjukkan beragam sudut pandang, mulai dari dukungan terhadap keberadaan berbagai bahasa, sampai yang punya kritik terhadap gagasan standarisasi. Selanjutnya ada weakness-nya, itu ada kebutuhan klarifikasi konsep, di mana anggota ini menunjukkan bahwa pemahaman awal mereka terhadap standarisasi ini juga belum ragam. Jadi ini dapat menjadi weakness dalam ini berpotensi membatasi eksplorasi ide yang kontroversial. Weakness juga sudah ada kurang fasilitasi struktur, di mana ini tidak memiliki jelas untuk struktur, hanya dengan opsi terhadap standar bahasa. Selanjutnya ini ada peluang opportunities yang dimiliki dalam diskusi ini, yaitu ada konsep lebih lanjut, mana perbedaan pandangan tentang international standar ini bisa menjadi titik awal yang dalam sesi diskusi berikutnya, seperti membandingkan model komunikasi bahasa yang berbeda. Selanjutnya itu ada pengembangan keterampilan empati, di mana pengalaman multibudaya yang diberikan argumennya terhadap dari anggota diskusi ini memberikan peluang juga untuk mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran bahasa dan identitas budaya. Terus selanjutnya juga ada pembentukan konsensus berbasis bukti. Jadi kelompok ini juga sebenarnya bisa meneliti dan mempresentasikan argumen yang lebih terstruktur dari diskusi mereka untuk meningkatkan kualitas keputusan bersama. Yang keempat ada traits-nya, itu ada dominasi opini mayoritas, di mana dalam video tersebut mayoritas kelompok menunjukkan penolakan terhadap standarisasi. Nah, ini bisa mengancam kemampuan kelompok untuk mempertimbangkan secara serius pandang dari minoritas untuk mencapai solusi integratif. Yang terus selanjutnya ada geseran fokus, di mana dalam video tadi ini berpotensi terjadinya pergeseran topik utama dari dinamika bahasa dan budaya ke topik yang lebih bersifat anekdot, seperti kata-kata aneh yang barusan mereka sebutkan. Ini juga dapat menghambat kemajuan diskusi yang bisa lebih fokus dan bersifat akademis. Seperti itu sih untuk analisis SWOT dari video tersebut. Boleh, selanjutnya saya lempar lagi ke moderator. Oke, untuk kesimpulan
dari presentasi kami mengenai komunikasi kelompok kecil, itu komunikasi kelompok kecil merupakan proses pertukaran pesan dan ide di dalam kelompok yang beranggotakan sekitar 3-15 orang dengan cara berinteraksi secara langsung dan dua arah demi menciptakan dinamika kelompok yang positif untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dalam komunikasi ini tuh setiap anggota berperan aktif dalam menyampaikan pendapat, mendengarkan, dan juga bekerja sama. Sehingga tercipta pemahaman bersama, hubungan yang harmonis, sehingga keputusan yang efektif. Sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Adakah yang ingin bertanya? Satu aja ya. Ada nggak? Lima, 4, 3, 2, 1. Oke, nggak ada ya. Oke, silakan ditutup aja. Berarti lanjut ke kelompok selanjutnya ya, biar cepat. Oke, izinkan kelompok 4 untuk mengakhiri presentasi kami dan silakan untuk kelompok selanjutnya. Kelompok selanjutnya dipercepat aja ya poin-poinnya ya, silakan. Per slide dijelaskan secara singkat, padat, dan jelas. Kelompok selanjutnya itu kelompok saya ini gimana cara share screen-nya ya? Izin dong, Ketua. Budiman. Udah jadi host belum? Co-host belum? Belum, Bu. Coba dibantu. Share itu yang warna hijau, Jep. Nggak ada tulisannya. Apa ya? Rusak nih kayaknya. Udah dijadiin co-host belum, Bu? Udah, Jeff. Oh, ada ding. Ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ada teksnya juga, Jeff. Ada split screen-nya juga ya? Iya. Aduh. Udahlah. Oke. Oke, izin buka ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Fitra, dan selamat pagi teman-teman pendidikan ekonomi A. Kali ini kelompok 5 akan menjelaskan tentang dinamika komunikasi dalam kelompok dan organisasi. Nah, boleh di next, Jeb. Oke, untuk anggotanya ada Galuh, Budiman, Muhammad Haidar, dan juga Jevano. Nah, di sini ada kita pasti ingin tim kita solid dan video tentang pentingnya komunikasi efektif. Boleh di play. saat bekerja bersama tim, kita pasti ingin tim kita solid dan produktif. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana membuat tim kita solid dan produktif? Salah satu kuncinya adalah komunikasi yang efektif. Di video kali ini kita bakal bahas tips penting komunikasi efektif ketika kita bekerja bersama di dalam tim. Ada 3 tips komunikasi efektif ketika kita bekerja di dalam tim. Yang pertama adalah dengarkan secara aktif. Ketika rekan kerja kita sedang berbicara,
kita berikan perhatian kita dengan penuh, biarkan dia menyelesaikan apa yang dia sampaikan tanpa kita sela, tanpa kita interupsi. Tips yang kedua, ketika kita berbicara atau menyampaikan sesuatu, bicaralah dengan sederhana. Pakai bahasa yang mudah dipahami, kita sampaikan jangan bertele-tele, jangan muter-muter, sampaikan straight to the point, langsung ke intinya agar lebih efektif. Dan tips yang ketiga, ketika kita memberikan feedback atau merespon kawan bicara kita atau tim kita yang sedang berkomunikasi dengan kita, lakukan dengan asertif dan konstruktif. Kita berikan respon yang terbuka tanpa menyerang secara personal. Contohnya gimana nih? Misalnya begini nih. Ketika rekan kerja kita memberikan hasil pekerjaannya dia dan kita tahu bahwa pekerjaan dia itu masih belum sesuai harapan kita. Daripada kamu bilang bahwa pekerjaan kamu ini jelek, misalnya begitu ya. Kamu bisa bilang seperti ini, pekerjaan kamu ini sudah bagus, tetapi akan lebih baik lagi kalau kamu melakukan bla 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 bla. Jadi mudah-mudahan ketika kamu melakukan 3 tips ini, tim kamu jadi lebih solid dan produktif. Oke, itu dia video dari pentingnya komunikasi yang efektif. Yang pertama Saat itu ada bekerja bersama tim, dengarkan secara aktif. Yang kedua itu ada bicara dengan bahasa yang sederhana dan bahasa yang mudah dipahami. Yang ketiga itu komunikasi asertif atau tanpa menyinggung saat mengasih feedback ataupun balasan dari kitanya gitu. Untuk selanjutnya boleh di next. Oke, di sini ada pengertian dari komunikasi kelompok. Nah, menurut Wirianto tahun 2005, komunikasi kelompok adalah interaksi tatap muka antara 3 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui seperti berbagi informasi, menjaga diri, atau pemecahan masalah. Nah, menurut Effendi, menambahkan bahwa komunikasi kelompok terjadi antara seorang komunikator dengan sekelompok orang yang jumlahnya lebih dari 2. Nah, selanjutnya ada pengertian komunikasi organisasi. Di sini menurut Goldhaber mendefinisikan komunikasi organisasi sebagai proses penciptaan dan saling tukar-menukar pesan dalam satu jaringan, hubungan yang bergantung oleh satu sistem. Oke, selanjutnya. Oke, di sini ada perbandingan komunikasi kelompok dan juga organisasi. Di sini kalau dari segi aspeknya itu dari tujuannya komunikasi kelompok itu berbagi informasi, pemecahan masalah dan juga menjaga diri. Sementara komunikasi organisasi mencapai tujuan organisasi, koordinasi dan juga pengendalian. Dan untuk jumlah anggotanya itu untuk komunikasi kelompok ada 3 orang atau lebih, sementara komunikasi organisasi lebih dari 3 orang. Terus untuk interaksinya itu tatap muka dan juga informal untuk komunikasi kelompok, dan untuk komunikasi organisasi itu formal dan informal. Strukturnya dari segi struktur, komunikasi kelompok itu tidak selalu terstruktur. Sementara komunikasi organisasi terstruktur dan juga hierarkis. Boleh di next. Di sini ada tujuan komunikasi. Yang pertama itu untuk komunikasi kelompok itu mencapai kesepakatan. Yang kedua, berbagi informasi. Dan yang ketiga, pemecahan masalah. Sementara komunikasi organisasi itu ada 3 juga. Di sini untuk mencapai tujuan organisasi, koordinasi antar bagian, dan juga pengendalian kegiatan. Boleh di next. Nah, selanjutnya itu ada fungsi dari komunikasi. Yang pertama itu sosial. Sosial itu eh, em, membangun hubungan antar individu gitu. Jadi, komunikasi sosial ini penting untuk menciptakan atmosfer ya, atau untuk menyenangkan dan mendukung kerjasama antar anggota dalam organisasi. Komunikasi sosial itu juga penting untuk membangun kultur atau budaya yang kuat dan meningkatkan interaksi yang positif di antara pegawai dan juga manajer. Selanjutnya ada fungsi koordinatif, yaitu mengatur dan menyelaraskan aktivitas dalam kelompok atau organisasi. Nah, koordinasi ini yang baik itu yang memperjelas tanggung jawab dan juga memastikan bahwa semua kegiatan itu berjalan dengan rencana gitu. Dan juga dalam komunikasi kelompok ini
Koordinasi membantu membimbing setiap individu untuk bekerja dalam satu arah yang sama. Dalam organisasi, komunikasi koordinatif memperlancar aliran informasi antar departemen, antar staf, dan juga antar kepala, dan memastikan bahwa semua bagian beroperasi secara terintegritas. Dan terakhir yaitu fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian ini berkaitan dengan kemampuan komunikasi untuk mengawasi dan juga mengarahkan perilaku anggota kelompok atau karyawan dalam organisasi. Di dalam kelompok, pengendalian dilakukan melalui aturan dan juga kesepakatan yang disepakati bersama, serta memantau apakah tujuan kelompok tercapai. Terus juga di dalam organisasi, fungsi pengendalian ini lebih formal gitu, di mana manajer menggunakan komunikasi untuk memastikan kinerja di individu sesuai dengan kebijakan dan standar yang ditetapkan oleh organisasi. Komunikasi pengendalian juga berfungsi untuk memberi umpan balik dan membuat perubahan yang diperlukan dalam organisasi. Untuk slide selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Oke, di sini ada komunikasi dalam kelompok. Boleh dengar? Sebagai mahasiswa kita pasti sering bekerja dalam kelompok, entah dalam presentasi, proyek penelitian, organisasi. Nah, jadi komunikasi menjadi faktor kunci yang menentukan apakah kelompok kita bisa berjalan efektif atau malah penuh masalah. Nah, di sini menurut Bruce Wettman mengemukakan bahwa setiap kelompok melewati 5 tahapan yang menunjukkan bagaimana interaksi, kekompakan, dan efektivitas itu dalam terbentuk seiring waktu. Pemahaman terhadap tahapan ini penting agar kelompok mampu beradaptasi, menyelesaikan perbedaan, serta mencapai tujuannya secara optimal. Boleh di next? Nah, jadi tahapan perkembangan kelompok model menurut Tuckman ini di sini terbagi menjadi 5. Yang pertama, forming atau pembentukan. Tahap awal ini ketika anggota saling mengenal dan membangun pemahaman bersama tentang tujuan kelompok. Jadi pembentukan awal pada sebuah kelompok itu sendiri. Kemudian ada storming atau tahap konflik di mana antar anggota itu sudah saling memberikan argumen, memberikan pendapatnya masing-masing, dan di tahap mulai berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Kemudian ada norming atau pembentukan norma. Nah, jadi setelah menyampaikan dari pembentukan dan storming, di sini kelompok itu sudah mulai memiliki aturan, nilai, dan norma yang disepakati untuk dikomunikasikan menjadi lebih terbuka. Misalnya dengan membentuk grup WA atau membentuk jadwal untuk pertemuan diskusi ke depannya, itu adalah salah satu bentuk norming atau pembentukan norma. Boleh di next? Kemudian ada performing atau kinerja optimal. Kelompok bekerja secara efektif dan produktif, komunikasi berfokus pada penyelesaian tugas, kerjasama, dan mencapai tujuan bersama. Jadi pada tahap ini kelompok itu berhasil menyelesaikan slide latihan presentasi atau tampil, sudah bisa siap tampil di depan umum. Jadi sudah bisa menyampaikan hasil dari diskusi antar kelompoknya, maaf, antar anggotanya. Kemudian yang terakhir ada adjourning atau pembubaran. Tahap akhir ini ketika tugas sudah selesai, maka komunikasi beralih pada evaluasi dan refleksi. Boleh di next? Kemudian di sini ada peran dan status anggota kelompok dalam proses komunikasi. Di sini ada 5 anggota, yang ada 5 struktural. Yang pertama ada leader, kemudian member, mediator, inisiator, dan gatekeeper. Jadi seperti yang sudah kita ketahui, leader itu bertugas sebagai penentu untuk pengambilan sebuah keputusan atau yang bertanggung jawab untuk mengarahkan sebuah kelompok menjadi komunikasi itu tetap fokus dalam pengambilan masalahnya atau penyelesaian masalahnya. Jadi setiap adanya argumen dari masing-masing individu, dari
sebuah kelompok tersebut, leader lah yang bertanggung jawab untuk memutuskan atau untuk menjadi penengah di balik adanya perbedaan argumen di masing-masing individunya. Kemudian member itu hanya menjalankan tugasnya untuk berperan aktif di dalam kelompok tersebut untuk menyampaikan aspirasinya. Kemudian ada mediator yang bertugas untuk menengahi konflik atau perbedaan pendapat agar suasana itu tetap kondusif. Jadi di samping ada leader, di sini mediator juga berperan. Seperti saat ada dua anggota yang berselisih berpendapat tentang isi materi, mediator lah yang mencoba mencari jalan tengahnya. Kemudian ada inisiator. Biasanya inisiator ini yang ngasih ide-ide baru, terus yang mendorong untuk kelompok itu tetap berpikir kritis. Jadi itulah fungsinya inisiator. Nah, ada juga biasanya itu gatekeeper yang mengaruh arus informasinya supaya komunikasi itu tetap fokus dan tidak melebar. Jadi contohnya kayak anggota yang mengingatkan agar diskusinya itu tidak keluar dari topiknya. Jadi fokus untuk menyelesaikan masalah yang dibahasnya agar masalahnya itu cepat tuntas dan mencapai tujuan bersama. Boleh di next? Oke, di sini ada teori dinamika kelompok menurut Kurt Lewin tahun 1947. Kurt Lewin memandang kelompok sebagai sistem yang bersifat dinamis, di mana perubahan pada satu anggota dapat memengaruhi seluruh sistem. Melalui teori Mendenfield Theory, ia menjelaskan bahwa perilaku kelompok dipengaruhi oleh dua kekuatan utama, kekuatan pendorong atau driving force dan kekuatan penghambat restraining force. Komunikasi berfungsi sebagai mekanisme penyeimbang kedua kekuatan tersebut agar kelompok dapat mencapai tujuan dengan harmonis. Kemudian Lewin juga menekankan pentingnya keterbukaan, partisipasi aktif, dan rasa memiliki untuk menciptakan komunikasi kelompok yang efektif. Pemikirannya menjadi dasar bagi berbagai pendekatan modern dalam pelatihan dinamika kelompok atau group dynamics training dan pembangunan tim atau team building. Boleh di next? Untuk bagian komunikasi dalam organisasi akan dijelaskan oleh Saudara Budiman. Silakan. Oke, di sini selanjutnya ada komunikasi dalam organisasi. Boleh di next. Nah, dalam komunikasi dalam organisasi ini yang mana proses saling tukar informasi antar manusia yang ada dalam suatu organisasi, yang mana tujuannya itu biar semua anggota itu bisa paham lah satu sama lain dan bisa kerjasama buat mencapai tujuan yang sama. Nah, lewat komunikasi ini juga organisasi juga bisa jalan dengan baik karena semua orang tahu yang mana harus dilakukan dan gimana juga cara koordinasinya juga. Boleh di next. Oke, di sini juga ada karakteristik juga dari komunikasi organisasi itu yang pertama formalitas. Yang mana formalitas ini komunikasinya biasanya punya aturan dan jalur resmi. Misalnya kalau mau menyampaikan laporan atau instruksi itu biasanya lewat surat resmi, rapat gitu dari atasan. Tapi selain komunikasi formal juga ada juga komunikasi informal gitu, kayak ngobrol santai antar sama organisasinya yang bisa bantu nyebarin informasi yang lebih cepat juga. Dan yang kedua itu ada struktur yang mana suatu itu menunjukkan alur komunikasi di organisasi yang mana jadi pesan mengalir dari atasan ke bawahannya. Itu yang namanya vertikal ke bawah, biasanya juga dari bawahan ke atasan. Dan juga kadang ada juga komunikasi yang kalau lintas bagian, kalau dari strukturnya komunikasinya jelas, informasinya nggak bakal nyasar atau salah paham. Dan yang ketiga ada hierarki, yang mana hierarki ini lebih ke tingkat jabatan. Jadi setiap punya tanggung jawab dan wewenang masing-masing itu, jadi kita berkomunikasi juga harus menyesuaikan. Misalnya cara ngomong ke atasan tentu beda dengan teman sejawat gitu, tetap dan intinya itu tetap sopan dan lewat saluran yang sesuainya. Boleh di next. Nah, di sini ada jenis-jenis komunikasi dalam organisasi itu, yang mana yang pertama itu komunikasi vertikal, yang mana kalau arah
kalau komunikasi vertikal ini, kalau arahnya ke bawah biasanya dari pinjaman ke karyawan yang mana isinya bisa berupa perintah kebijakan atau instruksi kerja. Yang mana sedangkan kalau arahnya ke atas itu dari bawah ke atasan, misalnya ngasih laporan atau masukan atau umpan balik gitu. Jadi intinya komunikasi vertikal itu penting biar juga informasinya bisa jalan di dua arah dan enggak cuman di atas. Yang kedua ada komunikasi horizontal yang mana itu terjadi antar individu atau bagian yang sejajar sama posisinya. Contohnya antara staf atau antara divisi, gitu, antar bagian yang levelnya sama, fungsinya buat koordinasi, kerjasama, dan menyelesaikan. Dan juga yang ketiga ada komunikasi diagonal. Nah, kalau komunikasi ini agak beda, yang mana itu terjadi di lintas bagian yang lebih ke jabatan. Misalnya kayak seorang staff atau bagian keuangan ngomong langsung sama kepala bagian pemasaran buat bahas anggaran promosi, tujuannya biar informasi itu bisa lebih cepat dan tanpa harus nunggu lewat jalur resmi yang panjang. Dan yang terakhir itu ada komunikasi eksternal. Nah, ada komunikasi eksternal ini komunikasi antara organisasi dengan pihak luar, kayak pelanggan, media, pemerintah, atau mitra bisnis. Biasanya bentuknya bisa lewat siaran pers, promosi, atau kegiatan publik lainnya. Fungsinya juga untuk menjaga hubungan baik dan sesama publik. Boleh di next. Nah, adapun di sini teori struktur organisasi menurut Max Weber, yang mana teori struktur ini yang ditemukan oleh Max Weber dikenal sebagai teori birokrasi, yang mana menekankan pentingnya sistem organisasi yang teratur, rasional, dan efisien. Yang mana berpendapatan bahwa organisasi ideal ini harus memiliki pembagian kerja yang jelas, hierarki otoritas yang tegas, serta aturan dan prosedur tertulis secara pedoman dalam menjalankan tugasnya. Dan juga dalam konteks komunikasi organisasi ini, teori ini juga menjelaskan bahwa komunikasi itu berjalan secara vertikal sesuai jalur kewenangan, baik dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Yang mana tujuannya itu agar informasinya tersampaikan dengan jelas, terkontrol, dan dapat dipertanggungjawabkan. Meskipun efektifnya itu menjaga ketertiban modal ini sering dianggap kaku, sehingga perlu keseimbangan antara struktur formal dan komunikasi yang lebih fleksibel. Boleh di next. Oke, selanjutnya akan dipaparkan oleh Jepang. Oke, bentar. Oke, udah terdengar ya suaranya? Tes. Iya, masuk, Jeff. Masukan ya? Soalnya nggak bisa lihat. Masuk. Oke, selanjutnya di bagian ini saya ingin membahas soal faktor hambatan dan efektivitas dari komunikasi. Sebenarnya ini udah sering banget kita alamin, tapi jarang dipikirin serius, yaitu komunikasi dalam kelompok dan organisasi. Kadang masalah kita tuh emang bukan karena tugasnya yang susah, tapi karena komunikasinya yang berantakan, ada yang salah paham dan lain sebagainya. Yang pertama yang mau dibahas itu adalah faktor yang mempengaruhi efektivitas komunikasi. Yang pertama banget itu di sini ada kepemimpinan atau leadership. Gaya kepemimpinan menentukan arah komunikasi dalam kelompok dan organisasi. Pemimpin yang terbuka dan komunikatif terhadap anggotanya itu mendorong partisipasi serta kejelasan pesan. Yang kedua itu adalah iklim komunikasi. Iklim
komunikasi itu kurang lebih suasana yang tercipta waktu kita berinteraksi kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita atau mungkin anggota kelompok atau organisasi kita. Kalau lingkungannya terbuka, saling percaya dan nggak saling nggak saling ngejudge satu sama lain, komunikasi itu bakal jauh lebih lancar. Tapi kalau kelompoknya isinya orang-orang yang mungkin uh, yang ada di lingkungan kita, kita bisa bilang jaim atau gampang tersinggung, gengsi buat ngomong, susah juga. Jadi iklim yang positif tuh seperti pondasi supaya komunikasi kita antar sesama tuh bisa efektif. Dan yang ketiga ini adalah kejelasan pesan atau message clarity. Ini sering banget jadi sumber masalah. Contoh, misalkan yang ada di lini kita sekarang di kampus. ah Mohon maaf, kalau misalkan ada dosen bilang buat makalah 5 halaman, tapi tanpa ada kejelasan, maksudnya tanpa ada pesan-pesan selanjutnya, itu kadang-kadang bisa terjadi miskom. Nah, itu salah satu bentuk dari pentingnya atau eh, faktor efektivitas komunikasi, yaitu tentang kejelasan pesan. Nah, kita lanjut lagi ke hambatan dan strategi meningkatkan efektivitas. Sekarang kita hambatan komunikasinya. Ini yang paling sering kejadian di dunia nyata. Yang pertama itu adalah hambatan fisik. Hambatan fisik itu adalah hambatan yang muncul karena biasanya terjadi tuh kalau misalkan kita lagi Zoom kayak gini atau komunikasi dari jarak jauh. Kayak mic rusak atau tempatnya bising lah atau ada suara noise segala macem. Nah, itu masuknya ke hambatan fisik. Hambatan fisik ini emang terjadi biasanya dari komunikasi kita ant- ah, via mobile kayak gini seperti ini yang kita lakukan sekarang. Yang kedua itu adalah ah, hambatan semantik. Hambatan semantik ini soal perbedaan pemahaman. Dan kita pakai istilah yang beda artinya buat orang lain. Misalnya satu orang bilang revisi dikit aja, tapi ternyata yang dimaksud tuh revisi satu bab, itu contohnya. Dan yang ketiga, hambatan psikologis. Hambatan psikologis ini cenderung dilakukan oleh seorang wanita. Misalkan dia itu sedang sensi atau uh, moodnya lagi nggak enak, tapi orang-orang yang ada di sekitarnya itu bisa merasakan dampaknya. Itu contoh yang mungkin pernah dirasakan oleh teman-teman ya. Lagi bad mood atau gara-gara capek, masalah pribadi dan lain sebagainya. Tapi hal-hal yang kayak gini nih yang bikin kita miskom kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Nah, yang terakhir itu adalah hambatan struktural. Hambatan struktural ini cenderung ada di hierarki organisasi yang terlalu kaku, yang terlalu kaku atau birokrasi panjang. Contoh nyatanya yang mungkin kita bisa gali itu adalah misalkan dari anggota struktural organisasi yang paling bawah mau menyampaikan ide kepada pemimpin. Nah, itu biasanya melewati beberapa lapisan dulu. Jadi dari anggota nggak langsung bisa ke pemimpin, contohnya. Nah, jadi akhirnya ide yang disampaikan itu nggak bisa sampai ke pemimpinnya karena melewati beberapa proses filterisasi yang dari orang-orang yang menyampaikan, yang menjembatani itu kadang-kadang suka miskom dari orang-orang satu sama lain. Itu contoh dari hambatan struktural ini. Untuk strateginya apa sih? Strategi atau eh, yang menjadi solusi apa yang kita bisa lakukan gitu. Nah, komunikasi kita ini bisa lebih efektif. Ada beberapa strategi yang bisa kita lakukan. Yang pertama itu umpan balik kalau kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Inggris itu feedback. Memastikan pesan diterima dan dipahami dengan benar. Pastiin setiap pesan itu dapat respon biar kita nggak salah paham. Kenapa kita butuh respon saat kita menyampaikan pesan? Karena kalau orang sudah merespon pesan kita, otomatis mereka ngedengerin kita, otomatis mereka memahami apa yang kita sampaikan kalau mereka respon. Kalau orang itu nggak respon pesan kita, itu
bisa jadi dia acuh dengan pesan yang kita sampaikan, atau mungkin nggak dengar apa yang kita ngomongin gitu. Nah, selanjutnya itu ada keterbukaan atau openness. Openness ini eh kurang lebih diajarkan untuk jujur kepada orang secara terbuka, terutama kalau nggak paham sesuatu. Jadi, dengan adanya keterbukaan ini kadang-kadang menjadi peluang kita kepada orang lain untuk bisa mengerti apa yang kita sampaikan. Jadi kalau kita menyampaikan pesan, itu kalau kita terbuka, orang-orang tuh bakal menerima pesan kita dengan apa ya, sesuai sesuai apa yang kita terima lah. Apa yang kita beri kepada mereka, mereka bisa terima sesuai apa yang mereka terima gitu loh. Jadi kayak misalkan kalau kita terbuka kan mereka kayak nggak ada mikir-mikir, eh oh ini orang ini nih kayaknya nyampeinnya nggak kayak gini nih, harusnya kayak gini, harusnya kayak gini. Tapi kalau kita terbuka, kita jujur, orang itu juga akan menerimanya dengan baik. Nah, yang terakhir atau yang ketiga adalah menggunakan media yang tepat. Jujur, kalau dalam komunikasi ini nggak semuanya kita bisa selesaikan melalui chat, nggak semuanya kita bisa selesaikan melalui handphone. Ada di mana kondisi, memang supaya lebih bisa efektif, kita harus ketemu dengan orang itu, orang yang bersangkutan, supaya tidak ada miskom. Dan kadang-kadang, saya akui beberapa kali mungkin kalau komunikasi yang agak tidak baik, eh, akan lebih efektif bertemu langsung karena eh, kita bisa lihat mimik wajahnya. Itu yang bikin nggak miskom. Kadang-kadang kalau di telepon atau di chat, kita ngomong kalimat seperti ini, dia artikannya salah, nadanya kayak gini, mereka mikir nadanya kayak gini, padahal aslinya nadanya lembut, dan lain sebagainya. Itulah contohnya. Kalau dari semua ini, ada beberapa ilmuwan yang bilang, Shannon dan Weaver juga bilang, kunci komunikasi efektif itu dengan ngurangin noise atau gangguan. Nah, gangguan itu bisa macam-macam, dari teknis sampai emosional. Kalau yang ada di lingkungan kita tuh sebenarnya kurang lebih ke apa? Ke emosional. Jadi kurang lebih itu. Kalau kita pengen komunikasi di kelompok atau organisasi berjalan lancar, kuncinya ada tiga. Pemimpin yang terbuka, suasana positif, dan pesan yang jelas. Karena kadang masalahnya bukan di tugasnya, tapi di cara kita ngobrol. Kalau komunikasinya udah jalan, kerja kelompok tuh nggak cuman efisien, tapi juga enak dijalanin. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dari eh, presentasi bagian saya ini. Kurang lebihnya kalau saya bisa memberi sedikit closing statement, komunikasi itu simple asal dua-duanya mau mau dengerin. Karena tanpa komunikasi yang jelas, bahkan hubungan yang dekat pun bisa menjauh. Tapi dengan komunikasi yang baik, hubungan jauh pun bisa tetap terasa dekat. Satu lagi, karena kalau kalau komunikasinya benar, bahkan hubungan jarak jauh bisa jalanin. Tapi kalau komunikasinya jelek, hubungan satu kampus pun bisa aja gagal. Itu aja teman-teman. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Kira-kira sampai di sini apakah ada yang mau bertanya? Dipersilahkan. Mungkin kita sudahi dulu ya share screen-nya ya teman-teman. Biar saya bisa on cam. Oke. Gimana teman-teman? Nggak ada kayak mau bertanya. Oke, silahkan. Ada pertanyaan? Nggak ada lagi nih pertanyaannya. Sepertinya materi yang saya paparkan tadi sudah cukup jelas kali Bu ya. Bagus ya, Jevano. Tingkat kepercayaan dirinya sangat maksimal. Itu Hebat belajar ya. dari pengalaman sih Bu. Siap. Oke, terima kasih kelompok. Ini 5 ya? Ini kelompok berapa? Kelompok 5 Bu, betul. Kasih, boleh ditutup. Nanti Ibu mau share screen. Oke, mungkin saya kembalikan lagi karena tadi Haidar yang membuka, maka akan Haidar pula yang menutup.
Oke, Udah baik, ya, terima kasih. ditutup dulu, silakan. Udah ya, Iya, ditutup. terima kasih, Bu. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang pertama lebih membahas kelompok kecilnya. Yang kedua lebih membahas ke organisasinya ya. Komunikasi itu simple katanya ya, betul. Di sini di organisasi mungkin ngebut aja ya, ini 939 kelompok organisasi seperti yang tadi sudah disampaikan juga ya. Memang lebih ke apa? Terstruktur, ada struktur organisasinya. Di mana dengan komunikasi semuanya bisa jadi meningkatkan kolaborasi dan juga ada produktivitas di dalamnya. Nah, kemudian ini udahlah dijelaskannya, ada komunikasi, di mana komunikasi kelompok ini ada interaksi antar anggota, tujuannya harus bersama-sama, ada norma gitu ya. Terus ini udahlah. Oke, komunikasi kelompok di mana interaksi ini yang paling digarisbawahi ada norma, karena tadi yang sudah dibahas di kelompok yang kecil itu karena memang tidak ada hierarki tadi ya, tapi dalam organisasi ada norma yang harus dibentuk dari interaksi yang ada. Jadi bahasa yang disampaikan juga lebih ke strukturnya formal. Kemudian misalnya ada secara terjadwal bagaimana menyampaikan laporan gitu. Kemudian ada rapat gitu. Nah, budaya organisasi ini juga mempengaruhi cara komunikasi yang dilakukan. Sehingga itu bisa tuh kalau komunikasinya baik, lingkungan kerjanya positif dan juga bisa produktif gitu ya. Kemudian ini udah intinya dengan tambahan norma dan juga di sini karakteristik yang paling utama secara struktur formal, kemudian ada struktur organisasi ya seperti yang bisa dilihat contohnya pasti seperti ini ya, walaupun yang teman-teman sekarang adalah organisasi yang mahasiswa atau mungkin ada yang ikut pemuda komunitas pemuda di lingkungan rumahnya gitu kan, Karang Taruna, pasti ada struktur organisasi kan, yang tadinya mungkin suka bercanda, ketika ada rapat itu pasti menyampaikan tiba-tiba dengan mode kalem gitu kan, menyampaikan secara bahasa yang formal. Dan peran komunikasi dalam budaya kerja ini membangun nilai bersama gitu. Dan juga ini pentingnya budaya, oke. Kita ngebut aja, membangun hubungan yang kuat, dan juga nanti akan terbentuknya yang namanya kepercayaan. Komunikasi efektif selain semuanya juga harus menyamakan suatu persepsi yang sama, juga nanti yang sudah tadi saya sampaikan secara FGD ya, butuhnya itu adalah solusi penyelesaian apa yang memang ketika beda persepsi tadi, tapi tetap komunikasi yang disampaikan ujung-ujungnya itu ada problem solving gitu di dalamnya. Kemudian ini teori komunikasi yang mempengaruhi interaksi tim, interaksi simbolik, ada teori sistem, dan ada teori model dua arah. Jadi menggambarkan komunikasi sebagai proses timbal balik antara pengirim pesan. Kemudian, teknik komunikasi yang efektif. Kalau tadi sudah dibahas komunikasi efektif itu apa, nah ini lebih dispesifikkan komunikasi efektif dalam organisasi. Jadi ada feedback yang konstruktif dan membantu meningkatkan kinerja dan juga membangun hubungan yang positif. Kemudian juga komunikasi nonverbalnya mencakup ekspresi wajah dan gerakan tubuh yang mendukung pesan verbal tadi. Jadi verbal dan nonverbal keduanya itu harus berkombinasi ya, supaya tidak terjadi kesalahpahaman gitu. Dan untuk menegaskan penekanan message yang disampaikan itu jelas gitu. Jadi keduanya harus digabungkan gitu. Kemudian komunikasi asertif memungkinkan penyampaian pendapat dengan percaya tanpa merugikan orang lain dan juga harus mendengarkan aktif. Kayak di ruang publik misalnya, setidaknya misal kalau teman-teman rapat nih, ada yang sedang mengemukakan pendapat, berarti anggota yang lain gitu ya bisa dilihat anggota lain akan mendengarkan terlebih dahulu walaupun nantinya akan menyanggah gitu. Secara komunikasi efektif, teknik yang harus dilakukan adalah mendengarkan terlebih dahulu.
Mungkin kalau teman-teman melihat acara-acara di TV ya, seperti apa ya, yang sering ada perdebatan, ya, pejabat publik misalnya debat, orang lagi ngomong saling teriak, ujung-ujungnya saling teriak ya, berarti itu komunikasinya tidak efektif ya, sudah bisa menilai gitu. Kemudian dalam organisasi, contoh aplikasinya yang dilakukan yang pasti dalam komunikasi di meeting rutin, kemudian ada briefing, bedanya meeting secara rutin, briefing tuh suka apa ya, tiba-tiba ya, atau mendadak dengan tidak terjadwal itu briefing. Kemudian evaluasi tim itu diperlukan. Kemudian ini komunikasi efektif tidak hanya membangun budaya kerja yang positif, tapi juga untuk meningkatkan produktivitas. Oke, intinya seperti itu. Sekarang ke tugas UTS ya, boleh di-capture. Jadi ini secara individu. Kita langsung ke project aja. Teman-teman membuat video tips komunikasi. Udah kebayang? Tadi kan juga ada ya contohnya. Tips komunikasi yang baik gitu. Oke. Cuman di sini lebih detailnya adalah secara durasi ini 3-5 menit. Nah, isi tips itu harus diambil dari materi pertemuan 1-7. Tidak semuanya tapi salah satu. Silakan yang teman-teman paling ingat atau berarti kan semua harus dibaca lagi ya. Secara teori gitu. Materi-materi dari presentasi PowerPoint yang udah disampaikan dari pertemuan kita mulai 3 ya, 3, 4, 5, 6, dan 7 hari ini itu semua sudah apalagi yang mahasiswa buat saya rasa bagus banget semuanya pada detail sampai presentasinya juga panjang-panjang ya. Itu semua akan teman-teman coba pilih salah satu atau mungkin bisa 2 ya, menjadi sebuah video tips yang teman-teman komunikasi. Jadi teman-teman yang ngomong gitu. Oke, tips menjadi ini dalam berkomunikasi bagaimana. Kalau tadi yang tips komunikasi efektif kan, tapi secara umum. Nah, tapi karena kita adalah pendidikan ekonomi, poin yang ketiga kaitkan nanti di akhir video tersebut harus ada penjelasan kesimpulan bagaimana komunikasi yang baik sebagai calon guru atau pendidik. Jadi ada kesimpulan akhir seperti itu. Jadi kalau jadi sebagai calon guru itu harus seperti ini nih, berdasarkan paparan di awalnya gitu ya. Nanti filenya diberikan nama. Jadi setiap file itu nama, bukan feed apa gitu ya, tapi nama. Nah, nanti PJ siapa Budiman ya, siapkan link G Drive-nya atau mau di-upload di YouTube. Boleh antara 2 pilihan ya. Kalau teman-teman sudah siap ini dipublish di YouTube, berarti link yang dibuat disepakati aja silakan oleh PJ. Kalau mau G Drive belum siap untuk extrovert ya, teman-teman boleh di link YouTube, berarti PJ menyiapkan spreadsheet aja. Isinya nama dan juga link YouTube-nya. Tapi kalau misalnya belum siap, saya nggak apa-apa lah memahami ya. Silakan di dalam link G Drive aja, langsung filenya adalah nama mahasiswanya. Oke, dan karena kita 24 itu dijadwalkan, jadi saya proses menilai itu setidaknya seminggu ya, 6, mudah-mudahan tidak sampai seminggu. Karena upload UTS itu 31 Oktober, berarti saya setidaknya ada 5 atau 6 hari untuk menilai. Jadi teman-teman 24 Oktober 2025 itu sudah semuanya ada di situ. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas? Perjanjian kesediaan yang ada. Gimana? Dibilang dong kalau cukup Bu gitu. Diam-diam aja. Jelas Cukup Bu. atau... Oh, Ovi silakan. Gimana Ovi? Jadi videonya tuh izin bertanya Bu. Jadi tuh videonya boleh itu gak Bu? Kayak misalnya kita bikin PPT dulu terus nanti kita jelasin dari PPT itu tips-tipsnya supaya Enggak. kita kayak nggak lupa poin-poinnya. Enggak, video aja kayak yang tadi. Bolehnya misalnya atau kayak ala-ala TikTok gitu. Misalnya tipsnya ting 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 gitu kan. Itu boleh. Tapi kalau dari PowerPoint itu kan seperti mengajar ya.
Ini lebih bagaimana teman-teman menyampaikan apa yang dipahami, tips dalam berkomunikasi itu seperti apa gitu kan. Ini ada komunikasi efektif, komunikasi kelompok kecil, organisasi. Dalam organisasi itu harus seperti ini ada norma gitu kan. Lebih menjadi pendengar yang aktif. Silakan teman-teman pilih dari semua materi yang sudah kita pelajari, tidak dengan slide. Jadi memang video pure teman-teman mengkomunikasikan apa yang sudah dipelajari menjadi sebuah tips gitu. Kalau ready untuk di-share ke publik, silakan nanti spreadsheet link-nya ada link YouTube di spreadsheet. Kalau misalnya belum di G Drive juga tidak apa-apa. Jadi disepakati saja. Yang jelas videonya video ada pengenalan misalnya saya Ovi Yana gitu kan. Atau nggak usah ya. Langsung aja nama ya. Ya Allah, kaget. Boleh perkenalan dulu aja kali ya, Pak? Boleh perkenalan dulu kali ya, Bu, biar durasinya. Boleh. Bang, dulu Bang. Mahasiswa 1 PE gitu ya, biar depannya kalau misalnya ada bisa dihakikan silahkan. Jadi di mata kuliah ini saya ingin memberikan gitu kan ya, tips komunikasi gitu. Supaya 3-5 menit videonya dengan bahasa ketentuannya yang memang sudah kita pelajari ya. Paham nggak? Jadi tidak dengan slide. Paham, Ibu. Terima kasih. Ya, jenisnya ya video edukasi gitu. Bukan mengajar dengan PowerPoint, tapi silakan teman-teman baca dulu apa yang dibaca itu menjadikan tips komunikasi gitu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Cukup? Bu, izin Bu, maaf. Ya. Ini kalau kayak gini yang perlu digarisbawahi berarti bagaimana komunikasi yang baik sebagai calon guru atau pendidikan, Bu. Berarti kita menempatkan diri sebagai calon guru atau pendidikan, Bu. Kan belum ya, teman-teman. Kalau misalnya dari kesimpulan yang sudah teman-teman jadikan tips itu misalnya organisasi. Jadi kalau misalnya jadi guru, ketika ada murid gitu untuk murid yang sedang mengemukakan pendapat, jadi misalnya 1 kalimat aja sebagai calon guru. Nah, kalau misalnya ada murid yang sedang mengemukakan pendapat, berarti dengarkan ya, misalnya gitu. Oke. Itu ada kalimat penekanan itu aja. Jadi tidak harus nanti kalau jadi guru ini. Nggak usah. 1 kalimat sebagai penegasan itu aja cukup. Oke, karena di awal kan udah perkenalan tadi ya, mahasiswa S1 pendidikan ekonomi gitu kan. Ada di akhir ada kalimat penegasan sebagai guru ke murid bagaimana komunikasi yang baik. Kemarin yang udah dibahas apa aja? Komunikasi kelompok kecil, antar pribadi ya. Nah, itu bagaimana menjadikan itu sebagai tips. Kan nanti juga berguna kalau teman-teman punya TikTok nih, share aja di TikToknya. Tidak harus di YouTube. Kalau misalnya mau nanti disepakati, berarti linknya, di spreadsheet-nya link TikTok gitu. Jadi saya menilai tinggal klik link gitu ya. Oke, ada lagi? Sudah 952? Cukup? Nanti PJ siapkan ya pengumpulannya, mau spreadsheet atau juga. Cukup, terima kasih. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke, saya tutup. Wabillahi taufiq wal wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Bu. wabarakatuh. Terima kasih, Bu.